Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afidah, NPM 2048811003 dari Prodi PGSD 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 yang dilaksanakan di SDN Bune 1 Bangkalan. Pendahuluan. Yang pertama, analisis situasi sekolah PLP 1. Program pengenalan lapangan persekolahan 1 PLP 1 merupakan salah satu program mata kuliah yang wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Dengan tersenggaranya program PLP 1 ini, mahasiswa akan siap menjadi pendidik pemula yang profesional yang dimana diselenggarakannya di SDN Bune 1 Bangkalan. UPTD SDN Bune 1 didirikan sekitar pada tahun 1960-an sejak zaman Belanda, yang terletak di Jalan Kiai Haji Munif 17 Bune Bangkalan. Letaknya di pinggir jalan memudahkan siapa saja yang ingin mengakses sekolah ini, dan sekolah ini termasuk sekolah SD tertua di Kecamatan Bune, Kabupaten Bangkalan. Jumlah guru di sekolah ini ada sebanyak 11 orang, diantaranya ada beberapa yang PNS termasuk kepala sekolah, dan non-PNS sekitar 1-2 orang, dan semua bersertifikat pendidik. Pertanggal 4 Januari 2022, UPTD SDN Bune 1 mulai menerapkan 100% tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan berkerumun. Yang kedua, tujuan pelaksanaan PLP 1. Tujuan diadakannya PLP 1 ini untuk observasi mengenai kultur sekolah, kondisi peserta didik, dan kondisi pendidik, di mana ketiga aspek ini akan membantu mahasiswa mendapatkan gambaran kondisi sekolah yang akan dijadikan tempat untuk PLP 2 nanti. Manfaat pelaksana PLP 1. Manfaat yang diperoleh mahasiswa yaitu: yang pertama, mengenal lebih dalam tentang keadaan SDN Bune 1. Yang kedua, mengetahui proses kegiatan belajar mengajar di SDN Bune 1. Yang terakhir, mengetahui masalah yang dialami siswa serta penanganannya. Kegiatan observasi. A. Kultur sekolah 1. Visi misi. Visi: mewujudkan sekolah sebagai pusat sumber belajar yang inovatif, kreatif untuk menyiapkan generasi muda yang unggul dalam iptek dan memiliki intak yang kuat. Misi 1. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki intak yang profesi di bidang iptek. 2. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif sesuai perkembangan zaman. 3. Membangun lingkungan sekolah sebagai pusat belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Tata tertib sekolah. 1. Hal masuk sekolah. Semua murid harus di sekolah selambat-lambatnya 6 menit sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Murid yang datang terlambat tidak diperkenakan langsung masuk kelas, melainkan harus melaporkan terlebih dahulu pada kepala sekolah. 3. Yang pertama yaitu murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. Yang kedua, urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur sehingga tidak menggunakan hari sekolah. Yang ketiga, murid yang absen pada waktu masuk kembali harus melapor kepada kepala sekolah dengan membawa surat-surat yang diperlukan seperti surat dokter atau orang tua atau wali. Dan yang terakhir, murid tidak diperbolehkan meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung. Kalau seandainya murid sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah. Yang kedua, kewajiban murid. 1. Taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Dan yang terakhir, membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya. Ketiga, larangan murid. 1. Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal ini hanya dengan izin kepala sekolah. Kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah.
3. Menerima surat-surat atau tamu di sekolah memakai perhiasan yang berlebih-lebih serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Keempat, merokok di dalam dan di luar sekolah. Dan yang terakhir, meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar sesama murid. Dan yang keempat, hal-hal pakaian dan lain-lain. 1. Setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Kedua, murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. Yang ketiga, rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. 4. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ketiga, prestasi sekolah. Prestasi sekolah di SDN Bune 1 yaitu pada tahun 2017 1. Juara 1 bola voli putra, juara 3 sepak bola mini, juara 1 Olimpiade MIPA Cerita Rakyat Madura Siswa Prestasi dan O2 SN tingkat SD. Pada tahun 2018, juara 2 Gerak Jalan Putri, juara 3 Gerak Jalan Putra. Pada tahun 2019, 1. Juara 2 Tunggal Dini Putra Mojokerto, juara 1 Usia Dini Putra Jember, juara 3 Usia Dini Putra Sejawa Bali, juara 3 Tunggal Putra Usia Anak Bupati Kap. Jam aktif sekolah di SDN Bune 1 Bangkalan yaitu jam 7:04 masuk, jam 9 sampai jam setengah 10 jam istirahat, jam setengah 11 waktunya jam pulang. Dan yang kelima, seragam. Pada hari Senin sampai Selasa memakai seragam merah putih, pada hari Rabu sampai Kamis memakai pakaian batik, dan pada hari Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka. Keenam, pembiasaan. Pembiasaan di sekolah SDN Bune 1 Bangkalan yaitu misal salaman, olahraga bersama, sholat duha bersama. Kegiatan salaman, olahraga bersama masih belum ada dikarenakan masih pandemi, sedangkan kegiatan sholat duha ada ketika mata pelajaran agama dan untuk kelas tinggi. Dan yang ketujuh, kerjasama. Kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah dengan instansi lainnya yaitu kerjasama dengan pihak kepolisian dan Koramil untuk sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba, bekerja sama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk survei efektivitas pemberian obat pencegahan massal, bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Bune tentang pembinaan gigi di sekolah. 8. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di SDN Bune 1 Bangkalan yaitu tanah dan bangunan ada 10 kelas. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Ruang kapsek, ruang guru, perpustakaan, kamar mandi, ruang penunjang atau gudang, kantin dan musola, dan beserta rumah penjaga sekolah. 9. Struktur organisasi. Struktur organisasi di sekolah SDN Bune 1 Bangkalan yaitu meliputi kepala sekolah, kepala desa Bune, dewan atau komite, guru kelas 1A, guru kelas 1B, guru kelas 3B, guru bahasa Inggris, guru kelas 2B, guru agama, operator bos perpustakaan, guru kelas 4, guru kelas 3A, guru kelas 6, guru kelas 5, guru PJOK, operator dapodik unit perpustakaan. 10. Kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah, misal upacara bendera, rapat bulanan, peringatan hari-hari besar. Sebelum pandemi, kegiatan-kegiatan seperti itu normal. Semua contohnya peringatan hari besar, tetapi tanpa murid hanya dilakukan oleh guru saja. Rapat bulanan rutin 1 bulan 1 kali. Maulid 17 Agustusan, halal bihalal setelah Idul Fitri, dan hari guru itu semua dilaksanakan. 11. Kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di SDN Bune 1 Bangkalan yaitu ada tari, tartil, dan menganyam. Tari adalah
salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sangat menonjol yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Sedangkan mengaji atau tartuli dilaksanakan 2 minggu 1 kali, dan menganyam dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Untuk pramuka dilaksanakan dari kelas 3 sampai kelas 6, dan itu wajib. B. Kondisi peserta didik. 1. Jumlah rombongan belajar, yaitu kelas 1A dan 1B, kelas 2A dan 2B, kelas 3A dan 3B, kelas 4A dan 4B, kelas 5, kelas 6 dan 6B. Yang kedua, rata-rata jumlah siswa per kelas, yaitu kelas 1 dibagi menjadi 2, yaitu kelas 1A dan B, jumlahnya 22 dan 26 siswa. Kelas 2 dibagi menjadi 2, yaitu 2A dan 2B, jumlahnya ada 21 dan 21 siswa kelas. Kelas 3 dibagi menjadi 2, yaitu kelas 3A dan 3B, jumlahnya 24 dan 25 siswa. Kelas 5 hanya ada 1 kelas, jumlahnya 30 siswa. Kelas 6 dibagi menjadi 2, yaitu 6A, 6B, jumlahnya 22 dan 22 siswa. 3. Karakter siswa secara umum. Akhlaknya siswa itu bagus ketimbang dari akhlaknya siswa yang ada di perkotaan. Siswa yang nakal bisa diperbaiki dan tidak ada yang membuat guru kesulitan dalam menangani siswa tersebut. Yang keempat, bentuk evaluasi belajar siswa. Bentuk evaluasi ada tertulis seperti objektif pilihan ganda, menjodohkan, dan ada juga perbuatan seperti subjektif. Contohnya, uraian menjawab pertanyaan, ada juga penilaian harian UTS dan UAS. Evaluasi secara lisannya itu evaluasi setiap hari, evaluasi harian yaitu evaluasi BAT. Dan yang kelima, permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. Ketika tidak mengerjakan tugas selama 2 kali pertemuan atau susah dibimbing, maka siswa tersebut ditegur terlebih dahulu. Jika tetap demikian atau tetap tidak ada perubahan, maka siswa tersebut akan dipanggil ke kepala sekolah dan panggilan terhadap orang tua. Jika kita tetap tidak bisa atau tidak ada perubahan, maka pihak sekolah akan mengeluarkan siswa tersebut. C. Kondisi pendidik. 1. Model atau strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru, yaitu model yang digunakan oleh staf guru, yaitu model langsung, model jigsaw, model inquiry, model based learning, pemecahan masalah, discovery learning. Tetapi staf guru lebih menggunakan model inquiry, model langsung, pemecahan masalah, dan based learning. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu karena situasi di sekolah tidak memadai dan tidak menggunakan media pembelajaran, maka guru berinisiatif menggunakan lingkungan yang ada di sekolah seperti bunga, rumput, dan lain-lain. Itu merupakan media yang digunakan dalam pelajaran IPA. Ketika pada mata pelajaran matematika, guru menggunakan pola lantai untuk diukur, membuat bangun ruang, dan terkadang guru menyuruh setiap siswanya membawa makanan seperti roti untuk materi pecahan dan guru menjelaskannya. 3. Model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu status silabus, RPP, promes, jurnal harian. Dan yang keempat, kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya. 1. Adanya beberapa revisi kurikulum dari kurikulum yang lama direvisi menjadi kurikulum baru. Dan juga kesulitannya itu mungkin kurangnya ketersediaan buku yang baru. Kesimpulan, dari kegiatan PLP1 yang dilakukan di SDN Bune 1, dapat disimpulkan bahwa SDN Bune didirikan pada tahun 1960-an sejak zaman Belanda yang terletak di Jalan Kiai Haji Munif 17 Bune, Bangkalan. Letaknya di pinggir jalan, memudahkan siapa saja yang ingin mengakses sekolah ini. Jumlah guru di sekolah ini ada sebanyak 11 orang. Pertanggal 4 Januari 2022, SDN Bune 1 mulai menerapkan 100% tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan berkerumunan. Tujuan diadakannya PLP1 ini untuk observasi mengenai kultur sekolah,
kondisi peserta didik, dan kondisi pendidik, di mana kegiatan aspek ini akan membantu mahasiswa mendapatkan gambaran kondisi sekolah yang akan dijadikan tempat untuk PLP 2 nantinya. Baik, sekian atas presentasi dari saya. Jika ada tutur kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.